Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang belum sholat, sebelum lanjut ke video, silahkan sholat dulu mas bro. Investasi saat pandemi bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan bro. Buat kalian yang nggak kena dampak COVID-19, dengan kondisi keuangan yang stabil, nggak kena pemotongan gaji, dan juga nggak dirumahin, maka kamu punya kesempatan besar tuh untuk berinvestasi. Salah satu alasan kenapa kalian perlu melakukan investasi, itu harga instrumen investasi itu lebih murah, dan waktu dijual nanti bisa lebih tinggi tuh harganya bro. Nah, Mas Topeng udah ngerangkum nih 5 hal yang harus kita lakukan sebelum memulai investasi. Yang pertama, kalau kalian sudah menentukan jenis investasinya, coba deh luangin waktu untuk mempelajari segala hal tentang investasi yang dipilih, mulai dari mekanismenya, terus untung ruginya, kesulitannya, hambatannya apa aja, dan tentunya keunggulan dan juga kekurangannya sih bro. Nah, terus yang kedua, alokasikan investasi ke beberapa instrumen. Nah, dengan mengalokasikan investasi ke beberapa instrumen ya, maka akan mengurangi risikonya tuh mas bro. Jadi kalau ada satu instrumen yang mengalami kerugian, seenggaknya kalian tuh bisa mengelola instrumen yang lainnya. Jadi ya nggak perlu khawatir juga gitu loh. Misalkan semua aset nantinya akan merugi. Nah, terus yang ketiga, pelajari tingkat risiko. Nah, kenapa? Karena menurut Mas Topeng, pilih risiko yang sesuai dengan kemampuan finansial dan mental yang kalian miliki tuh bro. Pastiin kalian tahu apa aja risiko yang mungkin akan terjadi dengan investasi tersebut di kemudian hari tentunya ya. Nah, terus juga selalu antisipasi lah hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, itu mengatur ulang portofolio. Nah, jadi buat kalian yang saat ini tuh udah invest, coba deh diatur ulang portofolionya sesuai tingkat risikonya. Jadi jangan sampai tuh angka dan grafik itu justru terus menurun. Nah, itu kan nanti akan jadi rugi ya pastinya. Nah, terus yang kelima, monitor secara berkala. Nah, monitor peluang investasi dari hari ke hari. Jadi gunanya agar kalian itu bisa lebih berhati-hati dan mengatur strategi selanjutnya lah ya, jika ada risiko terjadi pada investasi tersebut gitu. Nah, terus apa aja nih produk investasinya? Nah, kalau menurut Mas Topeng, untuk saat ini yang bagus ya, itu ada 3 sih. Jadi yang pertama itu emas. Kenapa emas? Karena emas itu ya memang sih untungnya nggak terlalu besar ya, tapi harganya itu relatif stabil bro. Nah, emas juga itu cenderung justru mengalami peningkatan dari sisi harga tuh dari waktu ke waktu ya, tapi ya memang nggak sebesar ketika kita pakai investasi seperti saham gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah saham. Nah, kalau saham pastiin aja pilih atau beli saham yang bisnisnya itu nggak terpengaruh gitu sama pandemi. Contohnya ya kayak perusahaan makanan gitu, misalkan kayak mie instan. Mie instan itu kan cenderung stabil ya. Bahkan di masa pandemi ini justru mie instan itu jadi salah satu bahan yang didistribusikan oleh pemerintah sebagai paket bantuan, atau juga misalkan perusahaan telekomunikasi gitu loh. Nah, justru kan kalau misalkan pandemi ini kan perusahaan telekomunikasi ini justru akan lebih baik ya secara keuangan, karena
bahkan anak-anak sekolah aja kan sekarang online, apalagi yang kerja gitu ya, semua sekarang online. Nah terus yang terakhir, yang ketiga itu uang cash. Kenapa? Kita nggak pernah tahu nih pandemi ini berakhir sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Nah terus di saat-saat, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya, di saat-saat misalkan yang paling sulit lah. Nah kalau misalkan kita punya properti, nah ini salah satu alasan kenapa Mas Topeng nggak masukin properti, walaupun ada diskusi ya, ada pembicaraan beli properti di pandemi ini untung karena harganya murah ketika beli, dan ketika ekonomi itu membaik tentu harganya akan naik. Tapi kalau menurut Mas Topeng ya itu kita gambling lah, kita spekulasi, kita nggak tahu nextnya seperti apa, pandemi seberapa lama, kita nggak pernah tahu. Nah dengan uang cash ya kita ready gitu, kita siap dengan segala hal yang mungkin akan terjadi. Kalau misalkan nih contoh kita udah beli properti, nah terus misalkan keadaan memburuk, waktu kita mau jual itu properti, nah ini kan kita nggak tahu nih apakah cepet gitu ya penjualannya atau seperti apa, kita nggak tahu. Jadi memang properti nggak Mas Topeng masukin, justru Mas Topeng pilih uang cash kayak gitu. Nah gimana nih teman-teman, kira-kira berguna nggak nih diskusinya? Jadi kalau misalkan kalian suka ya dengan kontennya Mas Topeng, jangan lupa untuk di like, terus juga di share ya ke rekan-rekan kalian, barangkali ini juga berguna buat mereka. Dan juga support Mas Topeng tentunya dengan cara subscribe ya channelnya Mas Topeng. Nah akhir kata Mas Topeng ucapin terima kasih kalian udah mau mampir ke channelnya Mas Topeng. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat, tetap sehat, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys.